Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1701. Menjadi terkenal di bawah langit dalam satu pertempuran. Kebangkitan dominan elang surgawi menyapu 10 negara punggung bukit selatan seperti angin. 4 alam dewa surgawi yang agung, tanpa kehilangan satu orang pun, sepenuhnya memusnahkan 4 alam dewa surgawi yang agung. Hasil pertempuran itu sangat mempesona. Di antara alam dewa surgawi 10 kota punggung bukit selatan, meskipun ada alam dewa surgawi yang kuat dan lemah, kekuatan mereka kurang lebih sangat dekat. Dalam keadaan normal, pertempuran besar yang tragis, kedua belah pihak memiliki korban jiwa pasti akan terjadi. Namun tak satu pun dari alam dewa surgawi milik elang langit yang hilang. Apa yang ditunjukkan hal ini? Hal ini menunjukkan bahwa 4 dewa surgawi agung dari elang surgawi sangat kuat dan benar-benar menghancurkan kota kekaisaran perdamaian. Namun, bukan ini yang membuat kota kekaisaran lainnya paling terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah elang surgawi menghasilkan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Inilah hal yang paling membuat mereka iri. Nama Ye Yuan langsung bergema di seluruh 10 negara punggung bukit selatan bersama dengan elang surgawi. Seorang alkemis jenius yang bisa menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi, apa maksudnya ini? Ini berarti selama dia memiliki bahan obat roh yang cukup, Ye Yuan dapat menciptakan pusat kekuatan dewa surgawi tanpa henti. Benar sekali, itu adalah produksi massal. Kemampuan ini membuat orang menjadi gila. Apa yang paling tidak dimiliki oleh 10 negara punggung bukit? Pusat kekuatan di alam dewa surgawi. Tapi dengan kemampuan Ye Yuan, alam dewa surgawi sebenarnya bisa dihasilkan secara maksimal. Kemampuan menantang surga macam apa ini? Bagi kota kekaisaran lainnya, tidak ada yang bisa mereka rasakan selain rasa cemburu. Untungnya, meskipun ada banyak penguasa ilahi, hanya ada sedikit seniman bela diri dewa surgawi setengah langkah. Selain itu, obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh pil kekosongan giok tertinggi sangat langka di negeri ini. Mereka yang benar-benar mampu mengumpulkannya sangatlah sedikit. Jika tidak, seluruh 10 negara punggung bukit selatan akan benar-benar mengubah keadaan. Meski begitu, kota kekaisaran giok awan masih menawarkan harga setinggi 300 miliar, ingin mengajak Ye Yuan mengambil tindakan untuk menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Kota kekaisaran giok awan adalah kota kekaisaran terkuat di 10 negara punggung bukit selatan. Mereka hanya memiliki ahli dewa surgawi yang berjumlah 5. Hanya kota kekaisaran giok awan, yang mampu mengumpulkan obat-obatan roh dari pil kekosongan giok tertinggi. Obat-obatan roh ini sangat sulit didapat. Jika bukan karena Ye Yuan pergi ke ibu kota Riverlook, ingin mengumpulkan bahan obat bukanlah hal yang mudah. Obat-obatan roh untuk menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi, nilai total harganya sekitar 20 miliar. Dari sini terlihat betapa berharganya pil obat tersebut. Harga setinggi 300 miliar yang ditawarkan kota kekaisaran giok awan hanyalah agar Ye Yuan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Obat-obatan roh disiapkan oleh mereka. Hanya saja jika Ye Yuan berhasil menyempurnakannya. 300 miliar untuk membeli alam dewa surgawi sangatlah berharga. Namun, Ye Yuan tetap menolak. Meningkatkan kekuatan kota kekaisaran lainnya, hal semacam ini, Ye Yuan tentu saja tidak akan melakukannya. Tapi sejak hari itu, 8 kota lainnya sering mengirim utusan ke elang surgawi untuk meminta pil dari Ye Yuan. Tidak ada pilihan, pil dewa peringkat 4 yang dimurnikan Ye Yuan, kualitasnya terlalu bagus. Pusat kekuatan alam penguasa ilahi di kota kekaisaran lainnya, setelah dikembangkan hingga titik kritis, kualitas pil obat biasa tidak akan dapat membantu mereka sama sekali. Di masa lalu, mereka hanya bisa terjebak di pintu gerbang dan membutuhkan waktu untuk mengerjakannya secara perlahan. Tapi sekarang, mereka punya satu pilihan lagi, yaitu meminta pil dari Ye Yuan. Pusat kekuatan di 8 kota besar kekaisaran, selama mereka bisa mendapatkan pil obat dari tangan Ye Yuan, menerobos sudah merupakan sesuatu yang sudah terjamin. Karena itulah pil obat Ye Yuan menjadi sangat populer. Namun, sulit untuk meminta satu pil pun. Tentu saja, meskipun itu adalah pil dewa peringkat 4 biasa, Ye Yuan tidak akan dengan mudah membuatkannya juga. Beberapa pil obat utama, dia tidak akan memurnikannya untuk orang luar. Ini adalah prinsipnya. Selain itu, karena ingin meminta Ye Yuan untuk mengambil tindakan, harganya sangat tinggi. Namun meski begitu,
pintu depan istana Ye masih hampir roboh. Oleh karena itu, setelah Fakta Pedang Emas, Elang Surgawi menjadi eksistensi yang sangat istimewa. Bahkan kota Kekaisaran Giok Awan juga tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Selain itu, ada legenda bahwa kepala tetua Elang Surgawi Ye Yuan sangat bersahabat dengan Inspektur Patroli Punggung Bukit Selatan, Jiang Jadehal. Legenda ini membuat semua orang semakin berhati-hati dalam mengambil tindakan, tidak berani memiliki gagasan sedikit pun terhadap Elang Surgawi. Sebuah lubang kosong mengundang angin, tapi siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Poin kuncinya adalah Jiang Jadehal sendiri juga tidak keluar untuk mengklarifikasinya. Sejak perjanjian pedang emas, prestise Ye Yuan di Elang Surgawi tidak ada bandingannya. Dan pada dasarnya dia juga menjadi manajer lepas tangan. Saat ini, urusan Menara Pil dan Menara Bela Diri sudah diserahkan kepada Ruo Su dan Ning Ziyuan untuk ditangani. Bagaimana mungkin Ruo Su yang sekarang masih berani menggumamkan perbedaan pendapat terhadap kata-kata Ye Yuan? Adapun Ning Ziyuan, dengan Zeng Qi dan Bulu Dingin sama-sama berhasil menerobos, tentu saja dia juga menjadi kepala tetua Menara Bela Diri. Ye Yuan akan memberikan khotbah di Menara Pil sesekali. Pada saat itu, bahkan Xuan Yu dan Ruo Su juga akan menjadi seperti murid kecil yang berperilaku baik, mendengarkan ceramah dengan tenang di bawah. Akhirnya, suatu hari, ketika Ye Yuan sedang memberikan ceramah, angin dan awan tiba-tiba melonjak, Xuan Yu memperoleh pencerahan tentang Dao. Pada titik ini, Elang Surgawi menambahkan pusat kekuatan Dewa Surgawi lainnya. Terlebih lagi, dia bahkan adalah Dewa Alkimia Bintang 5. Dewa Alkimia Bintang 5 satu-satunya di negara Punggung Bukit Selatan. Hal yang menyedihkan adalah bahwa Xuan Yu, Dewa Alkimia 5 bintang ini, tidak dapat mengakses pil ilahi tingkat 5 karena kelangkaan bahan obatnya. Xuan Yu sama sekali tidak memiliki cara untuk mempelajari pil ilahi tingkat 5. Namun, sebagai Dewa Alkimia 5 bintang, kekuatannya jauh melebihi yang dapat dicapai oleh Dewa Alkimia 4 bintang. Dalam sekejap, 100 tahun telah berlalu. Pada hari ini, sesosok tubuh masuk ke dalam istana Ye dan berkata sambil tertawa lebar, "Hahaha, teman kecil Ye Yuan, lelaki tua ini datang untuk meminta minuman lagi." Ye Yuan keluar untuk menyambut dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Jiang, kamu datang dengan rajin akhir-akhir ini. Anggur abadi surgawi 100 bungaku tidak dapat mendukung cara minummu seperti ini." Anggur abadi surgawi 100 bunga adalah sejenis alkohol roh peringkat 4 yang diciptakan Ye Yuan, mengumpulkan esensi dari 100 jenis bunga roh, dan diseduh dengan metode rahasia. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tetapi juga sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Botol alkohol ini sangat berharga. Sejak Jiang Jadehal mengetahui bahwa Ye Yuan memiliki anggur ini, dia akan datang untuk meminta beberapa cangkir untuk diminum sesekali. Dalam jangka panjang, dia sering menjadi tamu istana Ye. Seperti rumor yang beredar di dunia luar, hubungan kedua orang ini sungguh tidak biasa. Alasan ini secara alami disebabkan oleh pil kekosongan giok tertinggi. Permintaan Jiang Jadehal kepada Ye Yuan sangat bermutu tinggi, namun pada akhirnya, Ye Yuan memberinya kejutan besar. Itu adalah pil tingkat dewa. Pil kekosongan giok tertinggi tingkat dewa, ini adalah eksistensi yang tidak dapat dibeli bahkan dengan mengeluarkan uang seluruh ibu kota kekaisaran. Efek dari pil obat secara alami luar biasa. Jiang Jadehal meminta pil untuk keponakannya. Setelah keponakannya mengonsumsi pil obat, dia secara alami menerobos ke alam dewa surgawi sebagai hal yang biasa. Selain itu, sama seperti Ning Tianping, alam dewa surgawi miliknya tidak dapat dibandingkan dengan alam dewa surgawi pada umumnya. Efek dari pil obat akan bertahan selama bertahun-tahun. Saat ini, di dalam pil obat yang dimurnikan Ye Yuan terdapat kekuatan kekacauannya. Pil kekosongan giok tertinggi tingkat ilahi tidak kalah dengan pil kekosongan spirit tingkat ilahi sebelumnya. Sejak saat itu, Jiang Jadehal memperlakukan Ye Yuan sebagai sahabat karibnya. Lebih jauh lagi, Jiang Jadehal memahami bahwa ini bukanlah Ye Yuan yang mencari koneksi dengan seseorang yang berkedudukan lebih tinggi. Bahkan mungkin dia, Jiang Jadehal, yang sedang mencari koneksi dengan seseorang di luar kemampuannya. Dengan bakat Ye Yuan, dia tidak akan terbatas hanya di negara Punggung Bukit Selatan ini. Tanah di 10 negara Punggung Bukit Selatan tandus karena kekurangan sumber daya. Tempat ini sudah tidak memiliki banyak ruang untuk perkembangannya. Setelah meminum secangkir anggur abadi surgawi 100 bunga, Jiang Jadehal merasa sangat segar dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum, "Adik, apakah kamu sudah mempertimbangkan masalah yang aku bicarakan denganmu? Dengan bakatmu,
Tinggal di punggung bukit selatan ini tidak sebanding dengan bakatmu. Ibu kota kekaisaran adalah tanah tempat kamu bisa memanfaatkan bakatmu dengan sebaik-baiknya. Ekspresi Ye Yuan meredup dan dia menghela nafas sambil berkata, aku tahu bahwa kakak memiliki niat baik. Namun, mari kita tunggu sebentar lagi. Saat ini, beberapa tahun telah berlalu sejak perjanjian 500 tahun tersebut. Tapi, tidak peduli apakah itu Luer, atau cahaya putih, tidak ada kabar. Jadi beberapa tahun ini, Ye Yuan juga tidak bisa berkultivasi dengan damai, menantikan berita mereka setiap hari. Namun seiring berjalannya waktu, Ye Yuan juga menjadi semakin gelisah. Sebenarnya, beberapa dekade lalu, Jiang Jadehal sudah mengundang Ye Yuan ke ibu kota kekaisaran. Tapi Ye Yuan memiliki perjanjian 500 tahun dan tentu saja tidak akan pergi. Sekarang, dia tidak mau melangkah lebih jauh lagi. Jiang Jadehal melirik Ye Yuan dan berkata, yakinlah, adik ipar dan mereka semua akan diberkati oleh surga dan mengubah bencana menjadi berkah. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, kakak Jiang, kata-kata ini, kamu sendiri bahkan tidak mempercayainya kan? Jiang Jadehal sedikit malu saat mendengarnya dan tertawa canggung. Dunia bentangan surga terlalu besar. Bahaya ada di mana-mana. Sedikit dari mereka, kekuatan mereka juga tidak kuat. Sesuatu yang terjadi di luar tidaklah mengejutkan. Saat itu, ketika Lier dan mereka semua pergi, apa yang paling dikhawatirkan Ye Yuan adalah situasi saat ini. Dia tidak menyangka hal itu masih terjadi. Alasan mengapa dia menetapkan perjanjian 500 tahun adalah agar tidak membiarkan mereka berjalan terlalu jauh. Melihatnya sekarang, perkembangannya masih belum sesuai keinginannya. Jiang Jadehal melihat Ye Yuan sedih dan mendesak, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mengatakan sesuatu yang sedikit sok, ingin disalahkan, salahkan bahwa kamu terlalu luar biasa. Berada di sisimu membutuhkan tekanan yang sangat besar. Ye Yuan memandang Jiang Jadehal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun, apa yang dikatakan Jiang Jadehal adalah kata-kata yang menyentuh hati dan tidak bermaksud untuk menyindirnya. Meskipun kata-kata ini memang terdengar agak menyanjung. Beberapa tahun ini, Jiang Jadehal dan Ye Yuan memiliki persahabatan yang dekat dan tentu saja dia tahu betapa menakjubkannya bakat Ye Yuan. Seorang jenius yang luar biasa, orang-orang biasa yang berada di sisinya harus menanggung tekanan yang luar biasa. Dan inilah tepatnya alasan mengapa Lier dan lainnya semua pergi. Jiang Jadehal melanjutkan, harus melihat sisi baiknya. Coba pikirkan, mereka sedang berlatih di luar. Mungkin mereka beruntung, atau terhalang oleh sesuatu, siapa yang tahu. Ye Yuan memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, aku hanya bisa berpikir seperti itu. Jiang Jadehal berkata, jadi selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan berkata, dalam beberapa tahun lagi, jika masih belum ada kabar, aku berencana melakukan perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia berteriak kaget, kota kekaisaran cahaya ekstrim. Itu wilayah keluarga Jian. Entah berapa banyak kota kekaisaran di dunia bentangan surga. Kota-kota kekaisaran yang puas menjalankan kedaulatan atas sebagian negara seperti elang surgawi sama sekali tidak diketahui publik. Namun beberapa kota kekaisaran bergema seperti gemuruh guntur, semua orang di seluruh dunia bentangan surga mengetahuinya. Kota kekaisaran cahaya ekstrim adalah salah satunya. Alasan mengapa tempat itu begitu terkenal adalah karena itu adalah salah satu wilayah keluarga Jian. Keturunan kaisar surgawi rahasia mendalam tersebar di seluruh dunia bentangan surga. Namun beberapa titik pertemuannya adalah lahan pribadi keluarga Jian. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar. Seni melihat aura keluarga Jian tak tertandingi di bawah langit, aku ingin mengajak mereka mengambil tindakan. Setidaknya, aku harus memastikan keselamatan Lier. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia berkata, semua anggota keluarga Jian sangat bangga, kamu, Dewa Surga Lapis Pertama, mereka tidak akan mengenalimu ketika kamu tiba di sana. Siapa yang akan memberimu wajah? Ye Yuan berkata, terakhir kali aku pergi berlatih, aku berkenalan dengan anggota keluarga Jian. Coba kita lihat apakah dia bisa membantu atau tidak. Secara keseluruhan, karena tidak mendapat kabar, aku bahkan tidak bisa terus berkultivasi. Jiang Jadehal sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya berkenalan dengan salah satu gota keluarga Jian. Semua orang tahu, justru karena semua anggota keluarga Jian memiliki kemampuan melihat aura, jadi orang-orang yang berteman dengan mereka adalah semua orang yang memiliki potensi besar.
Orang-orang biasa hampir tidak bisa memasuki pemandangan misterius mereka sama sekali. Seseorang tidak boleh berasumsi bahwa dia, Jiang Jadehal, adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi. Bagi guru Gota keluarga Jian melihat bahwa dia tidak memiliki potensi, mereka bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Tapi memikirkannya, Jiang Jadehal juga merasa lega. Dengan bakat Ye Yuan, ada anggota keluarga Jian yang sangat menghargainya juga masuk akal. Jika dia tahu bahwa Jian Zhentao hanya menatap Ye Yuan sekali dan langsung membutakan matanya, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Jiang Jadehal mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, mungkin juga. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim sangat kuat. Jika kamu bisa berkenalan dengan anggota keluarga Jian, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan toples besar dan berkata, Saudara Jian, setelah aku pergi, urusan elang surgawi akan dipercayakan kepadamu. Ini sebotol anggur 100 bunga surgawi abadi, ambillah dan nikmati perlahan. Tatapan Jiang Jadehal berubah tajam dan dia menatap Ye Yuan sambil berkata dengan marah, dasar sialan, setiap hari mengeluh padaku tentang betapa pelitnya dirimu, tapi ternyata kamu sebenarnya menyembunyikan begitu banyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku menyeduh total 3 toples, ini toples terakhir. Obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh anggur abadi surgawi 100 bunga ini, kamu juga menyadarinya. Setelah menghabiskan ini, entah pada tahun dan bulan berapa kamu harus menunggu sampai bisa meminumnya lagi. Saat Jiang Jadehal mendengarnya, ekspresinya sedikit tenang dan dia berkata sambil tersenyum dingin, dasar sialan, ingin menggunakan toples anggur ini untuk menyuap utusan ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu akan menerima suap atau tidak? Jiang Jadehal tiba-tiba tertawa dan tersenyum, memeluk toples anggur itu, dan berkata sambil tertawa lebar, tentu saja aku menerimanya. Anggur yang sangat lezat, siapapun yang tidak mau minuman ini adalah orang bodoh. Silakan saja, meskipun kamu tidak menyerah, mungkinkah aku masih bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh? Hanya saja dengan kekuatan kota kekaisaran elang surgawi saat ini, aku tidak perlu campur tangan sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tempat ini adalah markasku. Tidak mengamankannya dengan baik, bagaimana aku bisa pergi dengan pikiran tenang? Jiang Jadehal sebagai inspektur patroli 10 negara punggung Bukit Selatan, otoritas yang dimilikinya sangat luar biasa. Memegang kekuasaan atas kehidupan dan harta benda adalah kehendaknya. Jiang Jadehal bukanlah tipe orang yang melakukan kejahatan apapun sesuka hatinya. Jika tidak, 10 negara punggung Bukit Selatan tidak akan pernah merasakan kedamaian sama sekali. Selama Jiang Jadehal mau, dia bahkan bisa mengarang berbagai dalih dan menghapuskan atau mengangkat penguasa sebuah kota. Oleh karena itu, dengan adanya Jiang Jadehal, Ye Yuan masih sangat yakin. Selama Jiang Jadehal bersedia menjaganya, elang surgawi tidak akan khawatir tentang masalah yang mengancam. Ini kota kekaisaran cahaya ekstrim. Sungguh luar biasa. Setelah lebih dari 10 tahun, Ye Yuan masih berdiri di luar gerbang kota kekaisaran cahaya ekstrim pada akhirnya. Menunggu hampir 10 tahun lagi di elang surgawi, Ye Yuan benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Oleh karena itu, dia meninggalkan Long Zhan untuk menjaga elang surgawi, sementara dia sendiri membawa Ning Tianping ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Kota kekaisaran cahaya ekstrim memang layak menyandang nama cahaya ekstrim. Cahaya matahari mengelilingi langit kota, mirip pita berwarna. Sungguh sangat spektakuler. Kota kekaisaran elang surgawi dibandingkan dengan cahaya ekstrim hanyalah sebuah daerah pedalaman yang terpencil. Kota kekaisaran cahaya ekstrim berada di bawah komando kaisar surgawi sejati yang cemerlang, seorang kaisar surgawi yang berbeda dari elang surgawi. Tempat di mana kaisar surgawi sejati yang cemerlang tinggal secara alami jauh lebih kaya akan energi spiritual. Dibandingkan dengan kota kekaisaran elang surgawi, energi spiritual kota kekaisaran cahaya ekstrim beberapa kali lebih melimpah. Sebaliknya, elang surgawi benar-benar sebuah desa terpencil. Memang layak menjadi kota keluarga Jian. Suasana seperti ini, mungkin hanya keluarga Jian yang bisa menciptakannya kan? Ning Tianping berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan mengangguk dan berkata, seni melihat aura sungguh luar biasa. Ning Tianping berkata, Yang mulia, kemana kita harus pergi untuk mencari penatua Jian? Ye Yuan berkata, terakhir kali, dia memberitahuku bahwa itu adalah tempat yang disebut pavilion rahasia mendalam. Aku juga sama sekali tidak mengerti tentang tempat ini. Ayo masuk kota dulu dan lihat situasinya. Selesai berbicara,
Kedua orang itu membayar biaya memasuki kota dan memasuki kota kekaisaran cahaya ekstrim. Adik laki-laki ini, aku melihat tulangmu istimewa dan kamu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi kamu memiliki pertanda buruk. Cepat, izinkan saya meramal untukmu dan membantumu mengatasi bencana ini. Adik laki-laki ini, kursi ini adalah penerus garis keturunan langsung keluarga Jian, aku melihat gelabelamu gelap. Pasti ada bencana besar baru-baru ini. Cepat datang ke tempatku dan orang tua ini akan mengajarimu metode untuk menyelesaikannya. Tinggi seperti gunung dan panjang seperti sungai, terkena angin dan hujan saat bepergian, adik, kamu di sini untuk mencari seseorang kan? Di dalam kota kekaisaran cahaya ekstrim, terdapat suasana yang benar-benar unik. Ye Yuan berjalan di jalanan, merasa seperti memasuki markas penipu dan peramal. Ada seseorang yang menariknya untuk meramal nasibnya tanpa henti. Orang-orang ini juga terlalu mencolok dalam menipu dan menggertak orang kan? Akankah benar-benar ada orang bodoh yang akan menyukainya? Ye Yuan terdiam saat dia berkata pada Tanpa Debu. Namun Tanpa Debu berkata, kamu salah. Mereka tidak menipu atau menggertak. Ye Yuan terkejut saat mendengar itu dan berkata, tidak. Mungkinkah mereka benar-benar bisa meramal? Tanpa Debu mengangguk dan berkata, tentu saja mereka bisa. Keahlian Kaisar Surgawi rahasia mendalam terlibat dalam keberuntungan. Orang-orang yang berjualan di jalanan ini, sebagian besar memiliki garis keturunan keluarga Jian. Tapi itu hanya lebih tipis. Seseorang yang takdirnya terlalu berkembang, mereka tidak bisa membayangkannya. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak orang dengan takdir yang penuh kegembiraan? Sebagian besar penduduknya hanyalah manusia biasa. Kami para kultivator adalah yang paling peka terhadap masalah nasib baik atau buruk, suka atau duka. Beberapa seniman bela diri secara khusus akan melakukan perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim sebelum memasuki alam mistik untuk meramal nasib mereka. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan anggota keluarga Jian? Orang-orang ini tentu saja menjadi pilihan pertama mereka. Meski mungkin tidak akurat, namun sedikit banyak masih bisa mencapai tujuan mengejar rejeki dan menghindari bencana. Ye Yuan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau masih banyak hal yang terlibat dalam hal ini. Orang-orang ini terlihat terlalu direndahkan. Oleh karena itu, hal itu memberinya perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya memiliki keahlian tertentu. Ye Yuan juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Seberapa kuatkah Kaisar Langit rahasia mendalam ini? Bahkan hanya dengan tercampur oleh sedikit garis keturunan mereka dan orang lain dapat memiliki keterampilan ramalan yang menakutkan seperti itu. Tidak heran jika seniman bela diri di kota kekaisaran cahaya ekstrim begitu banyak. Ternyata mereka semua mengincar seni melihat aura. Berbeda dari kota kekaisaran elang surgawi, mayoritas di dalam kota kekaisaran cahaya ekstrim jelas merupakan seniman bela diri asing. Pusat kekuatan alam penguasa ilahi dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Orang-orang ini seharusnya tahu di mana paviliun rahasia mendalam berada. Ayo pergi dan bertanya, kata Ye Yuan pada Ning Tianping. Pada saat itu, seorang gadis kecil yang pemalu datang untuk menyapa dan berkata kepada Ye Yuan dengan lemah, Tuan, ramalan. Datanglah ke rumah kami, ayahku masih cukup mahir dalam ilmu meramal nasib. Awalnya, Ye Yuan tidak memiliki rencana untuk meramal nasib dan hanya bertanya arah. Tapi gadis kecil ini memiliki penampilan yang mengenaskan, sehingga Ye Yuan agak tidak tega untuk menolak. Maka, mari kita meramal nasib. Tianping, pergilah, kata Ye Yuan. Ning Tianping kaget dan menunjuk dirinya sendiri sambil berkata dengan kagum, aku pergi. Ye Yuan dengan senyum menghardik, aku menyuruhmu pergi, pastilah pergi, kenapa banyak berpikir. Ning Tianping mengangguk dan berkata, baiklah. Seluruh kios ini ditempatkan di jalan-jalan dan bisa ditemukan di mana-mana. Cukup melihat sekilas, jelas bahwa tingkatnya sangat rendah. Tidak jauh dari sana, masih ada kios yang juga memiliki papan tanda yang menuliskan ramalan dan pemahaman aura. Jelas, mereka jauh lebih eksklusif. Di kios-kios ini, semua orang berteriak-teriak, berusaha menarik orang untuk datang meramal nasib. Mereka yang berani berteriak, bisnis mereka juga cukup baik. Sebaliknya, rumah gadis kecil ini sepi, tidak ada yang menunjukkan minat. Jelas, orang-orang yang membuka kios di jalan-jalan ini, garis keturunan mereka sangat tipis, bahkan keluarga Jian tidak akan mengakui. Mereka terpaksa mencari nafkah. Itulah sebabnya mereka melakukan hal semacam ini. Sebaliknya, dengan reputasi Kaisar Surgawi rahasia ilahi,
mereka seharusnya tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Ye Yuan pergi untuk melihat, ayah gadis kecil ini sebenarnya adalah seorang cacat. Bahkan berjalan terasa agak sulit baginya, tidak heran dia membiarkan seorang gadis kecil yang pemalu pergi ke jalan-jalan untuk menarik orang. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia maju dan berkata dengan tangan terlipat, "Kakek tua, berikan saudara juniorku ini ramalan dan pemahaman aura yang baik." Orang tua ini sangat lemah, wajahnya dipenuhi oleh kerutan kehidupan. Melihat ada tamu, dia dengan susah payah tersenyum dan berkata kepada Ning Tianping, "Silakan duduk. Saya ingin tahu apa yang ingin saudara kecil ini ketahui." Ning Tianping berkata, "Kami datang ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim untuk mencari orang. Kakek, bantu saya untuk mengetahui apakah perjalanan ini akan berjalan dengan baik atau tidak." Kakek tua itu mengangguk, mengeluarkan sebuah cangkang kura-kura, dan mulai mengalirkan esensi ilahi. Aura esensi ilahi yang mendalam menyebar, Ye Yuan tidak bisa tidak menggelengkan kepala dalam hatinya. Aura misterius pada orang tua ini terlalu lemah. Dibandingkan dengan Jian Zhentao, sungguh seperti satu di surga, satunya lagi di bumi. Tidak heran mereka akan menghadapi keadaan seperti ini. Kakek tua itu menggerakkan sesuatu untuk sejenak, keningnya tak bisa menahan diri untuk tidak berkerut, dan dia berkata, "Saudara kecil, maafkan saya yang terus terang, tetapi perjalanan Anda kemungkinan besar tidak akan berjalan terlalu baik. Namun, Anda memiliki bantuan dari seorang bangsawan, semua masalah bisa dengan mudah diatasi." Ning Tianping tertawa ketika mendengar itu dan berkata, "Hahaha, maka itu baik. Kakek, berapa harganya?" Saat dia berkata itu, Ning Tianping hampir membayar, tetapi hati Ye Yuan bergetar dan dia bertanya, "Kakek, karena Anda menguasai seni melihat aura, tolong lihatlah bagaimana nasib saudara saya." Kakek tua itu mengangguk dan mengalirkan esensi ilahi sekali lagi, melihat ke arah Ning Tianping. Dengan tatapan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik berdua, maafkan yang satu ini karena tidak tahu apa-apa, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat nasib kalian berdua." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Katakan apapun yang ada, tidak perlu khawatir." Ekspresi kakek tua itu agak tidak enak saat dia berkata, "Maka, baiklah. Saudara kecil ini, nasibnya sangat berkembang. Kekuatan kakek ini kecil dan tidak dapat melihatnya. Tetapi dengan pengalaman kakek ini, nasibnya kemungkinan besar tidak akan lebih rendah dari warna biru." Ning Tianping juga sangat senang ketika mendengarnya. Nasib warna biru sudah merupakan nasib tingkat tinggi. Sebagian besar seniman bela diri hanya memiliki nasib kuning atau lebih rendah. Tampaknya sejak bertemu dengan Yang Mulia, nasibnya menjadi lebih berkembang. Ning Tianping bertanya, "Lalu bagaimana dengan milik tuanku?" Melihat Ning Tianping bertanya, ekspresi kakek tua itu semakin tidak enak, dan dia berkata, "Saudara kecil ini, tidak berwarna. Kemungkinan besar, tidak terklasifikasi." Kakek tua itu melihat ke arah Ye Yuan dan tidak ada yang menarik. Seni pemahaman aura tidak bisa membangkitkan gelombang sedikit pun. Dia telah memeriksa banyak orang dan belum pernah melihat seseorang yang begitu minim bakat. Hahaha, sampah yang bahkan tidak bisa masuk ke peringkat juga berani datang meramal nasib. Aku katakan bocah, apakah kamu masih memiliki wajah atau tidak? Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar. Seorang pemuda membawa beberapa pengawal dan berjalan perlahan-lahan, dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Ekspresi gadis kecil itu berubah dan dia segera mendorong Ye Yuan, sambil berkata cemas, "Tuan, maafkan, cepatlah pergi." Tentu saja, Ye Yuan bukanlah orang yang bisa dipaksakan olehnya. Dia melihat tuan muda itu dengan kening berkerut dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu juga menguasai seni melihat aura?" Pemuda itu seolah-olah telah mendengar lelucon yang lucu dan berkata dengan tawa besar, "Apakah aku juga tahu? Apakah kamu bercanda? Aku ini Jian Yu. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Jian, apakah kamu pikir aku tidak tahu?" Ye Yuan mendapat pemahaman dan berkata, "Lalu apakah kamu berpikir bahwa nasibku tidak bisa masuk ke peringkat?" Jian Yu berkata dengan meremehkan, "Sampah. Bocah ini menggunakan seni melihat aura untuk melihat tadi, hanya ada air yang tergenang. Bocah ini belum pernah melihat seseorang dengan bakat seburuk itu. Apa kamu kehilangan akal sehatmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tingkat pemahaman auramu terlalu buruk, kemampuanmu masih kurang." Ekspresi Jian Yu berubah dan dia berkata dengan suara dingin, "Siapa yang kau bicarakan, berani menilai seni melihat aura tuan muda ini?" Sebagai keturunan langsung keluarga Jian, Jian Yu sangat percaya diri dengan seni pemahaman aura.
Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tentu sangat marah. Ye Yuan berkata dengan tenang, aku tentu memiliki kualifikasi, karena matamu tidak buta setelah melihat auraku. Buta, matamulah yang buta. Jian Yu sangat marah saat mendengar itu. Orang ini mengutuknya menjadi buta. Ye Yuan tentu saja tidak mengutuknya, tapi kemampuan melihat aura Jian Yu memang kurang. Jika kekuatannya seperti Jian Zhentao, selama dia menatapnya terus-menerus, matanya pasti akan buta. Justru karena kekuatannya yang kurang sehingga dia tidak dapat melihat situasi sebenarnya, membuatnya tampak seperti dia tidak memiliki peringkat. Kekuatan ayah gadis kecil itu juga demikian. Ye Yuan memberinya tatapan dan melambaikan tangannya seraya berkata, kakek ini sedang meramal nasibku. Jika kamu juga ingin meramal nasib, silakan antre. Jika tidak ingin meramal nasib, segera pergi, jangan terus melompat-lompat di sini, mengganggu orang lain. Mata Jian Yu sedikit menyipit dan dia berkata dengan serius, nak, apakah kamu ingin melanggar larangan tuan muda ini dengan meramalkan nasib di sini? Apakah kamu berani menentang keluarga Jianku? Saat Ye Yuan mendengar itu, dia merasa gatal dan berkata, larangan. Apa larangan di sini yang mengatakan bahwa aku tidak boleh meminta orang meramal nasib di sini? Mata Jian Yu sedikit menyipit dan dia melihat gadis itu sambil berkata, Xiaoran, mengapa kamu tidak memberitahunya, apa akibatnya? Alis Ye Yuan berkerut, dengan rasa ingin tahu melihat gadis itu. Ran Er seperti kelinci kecil yang terkejut, wajahnya pucat abu-abu, memberikan perasaan tidak tega ketika seseorang melihatnya. Melihat Ye Yuan menggunakan pandangan tajam untuk melihat, Ran Er berkata dengan isakan, Tuan, maaf, itu semua kesalahan Ran Er yang merugikanmu. Kamu segeralah pergi, jika tidak mereka akan mematahkan kakimu. Tuan muda Jian Yu telah memperingatkan kami, mengatakan bahwa jika ada yang meramal nasib di sini, dia akan mematahkan kakinya. Jian Yu berkata dengan wajah puas, kamu dengar, bocah. Jangan salahkan tuan muda, kalau ingin menyalahkan, salahkan Xiaoran. Lanjutkan, patahkan kaki bocah ini untuk tuan muda. Lebih dari selusin bawahan menggosok-gosok tinjunya dan mengelap telapak tangan mereka, segera mengelilingi Ye Yuan. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan ekspresi enggan. Ah, bocah ini terlalu sial, benar-benar memprovokasi Jian Yu sang Raja Iblis ini. Si Xiaoran ini juga memiliki nasib yang pahit. Ayah dan anak ini dipaksa ke jalan buntu. Siapa yang meminta Jian Yu sang Raja Iblis ini tiba-tiba tertarik pada Xiaoran ini? Apa dosa yang telah mereka lakukan? Jelas, semua orang sangat takut pada Jian Yu. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba melesat keluar, terbang langsung ke arah Jian Yu. Jian Yu, aku, Zhang Haotian, akan melawannya denganmu. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan memberikan Xiaoran padamu. Ini sangat mendadak. Semua orang tidak bereaksi terhadap serangannya, itu memberi Jian Yu kejutan besar. Tiba-tiba, ada sosok lain menghalangi di depan Jian Yu, mengirim Zhang Haotian terbang dengan satu pukulan. Zhang Haotian ambruk di tanah, darah segar memancar tanpa henti. Zhang Haotian hanyalah seorang penguasa ilahi lapisan kedua, satu kakinya bahkan lumpuh. Bawahan Jian Yu setidaknya adalah penguasa ilahi lapisan pertama. Jadi bagaimana mungkin Zhang Haotian bisa sebanding? Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, alisnya tak bisa menahan diri untuk berkerut sedikit. Seluk-beluk masalah, dia juga telah mengetahui sedikit. Jian Yu ini tertarik pada penampilan Zhang Xiaoran dan ingin memiliki dia untuk dirinya sendiri. Tetapi Zhang Haotian dan Zhang Xiaoran tidak setuju. Oleh karena itu, meskipun Jian Yu melarang mereka dari menjalankan kios, dia juga tidak membuat masalah untuk mereka. Dia membuat aturan yang buruk dengan memukuli siapapun yang datang untuk meramal nasib. Ketika ayah dan anak ini tidak memiliki mata pencaharian, mereka akan tunduk patuh. Zhang Xiaoran tentu tidak merelakan. Jadi, saat Jian Yu tidak ada, dia membawa Ye Yuan untuk meramal nasib. Dia tidak tahu bahwa Jian Yu mengirim mata-mata di sekitar mereka. Saat Ye Yuan duduk, dia sudah tahu. Ye Yuan yang bingung seperti itu terlibat dalam pertikaian ini tanpa alasan. Zhang Haotian, kamu sedang mencari kematian. Kalian semua, patahkan kakinya dulu, kemudian bawa mereka ayah dan anak pergi untukku. Kata Jian Yu dengan marah. Baik, sekelompok bawahan menerima perintah dan meluncur ke arah Ye Yuan dengan pandangan seperti harimau kelaparan. Ye Yuan berkata dengan tenang, Tianping, cacatkan mereka semua untukku dan buang mereka keluar.
Baik, Yang Mulia, Ning Tianping menjawab, tiba-tiba melepaskan aura penguasa ilahi lapis kelima. Wajah semua orang berubah. Saat Ye Yuan memasuki kota, dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia meminta Ning Tianping untuk menahan aura. Jian Yu juga melihat bahwa kekuatan Ning Tianping tidak kuat, itulah mengapa dia begitu sombong. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ning Tianping sebenarnya adalah penguasa ilahi lapis kelima yang masih muda? Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Ning Tianping berkembang pesat mengikuti Ye Yuan. Sekarang dia sudah lama mencapai lapis kelima. Saat dia bertindak, bagaimana mungkin penjaga keluarga seperti mereka cocok dengannya? Hanya terdengar jeritan menyayat hati yang terus-menerus. Seluruh jalan seketika menjadi kacau. Ning Tianping juga tidak membunuh orang. Hanya saja setiap pengawal telah dipatahkan kakinya olehnya. Pengawal keluarga ini terbaring di tanah, merintih tanpa henti. Penonton di sekitar semua terdiam terkejut. Apa latar belakang pemuda ini? Untuk membawa penguasa ilahi lapis kelima sebagai pengikutnya. Ini benar-benar lucu, nasib pemuda ini bahkan tidak masuk ke peringkat dan hanya sampah. Tetapi ada seorang penguasa ilahi lapis kelima yang mengikutinya. Pada saat yang sama, mereka mengagumi kekuatan Ning Tianping. Para pemilik kios juga menjadi penasaran dengan identitas Ye Yuan. Beberapa orang diam-diam mengumpulkan esensi ilahi, mengamati takdir Ye Yuan, dan menemukan bahwa itu memang sumur kering tanpa riak, bahkan tidak mampu menimbulkan sedikit gelombang. Tidak memiliki peringkat. Yang Mulia, apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Ning Tianping bertanya dengan sangat tenang. Wajah Jian Yu sudah lama memutih. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia benar-benar menendang pelat logam kali ini. Jika kamu berani menyentuh tuan muda ini. Tuan muda ini adalah anggota keluarga Jian. Jika kamu menyentuhku, itu akan menginjak kepala keluarga Jian. Kamu harus memikirkan konsekuensinya. Meskipun Jian Yu takut, menonjolkan kekuatan keluarga Jian, punggungnya segera tegak. Benar saja, saat Ning Tianping mendengarnya, dia langsung menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka datang untuk mencari bantuan dari keluarga Jian kali ini. Jika mereka menyinggung keluarga Jian, tidak akan mudah untuk membereskan kekacauan itu. Jian Yu mengamati ekspresi dan kata-katanya, dan segera berkata kepada Ning Tianping dengan sombong, "Nak, kekuatanmu cukup bagus, bertahan dengan tuan muda ini di masa depan pasti jauh lebih menjanjikan daripada mengikuti sampah tidak ada gunanya. Aku akan memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, anak itu hanyalah sampah yang tidak bisa masuk peringkat." Ketika Ning Tianping mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Jika Yang Mulia adalah sampah, maka semua yang ada di dunia ini pastilah lebih buruk dari sampah. Dia tertawa sendiri dan berkata, "Bodoh, seni melihat auramu benar-benar kurang. Tunggu sampai kamu mengolahnya sepenuhnya lalu datang dan lihat Yang Mulia lagi. Kamu akan tahu kenapa dia mengatakan bahwa matamu akan menjadi buta." Saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Masih menunggu apa? Patahkan kakinya dan usir dia. Berisik di tempat ini." Ekspresi Jian Yu berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu benar-benar berani bergerak. Kamu harus memikirkan konsekuensinya dengan baik. Mereka yang menyentuh anggota keluarga Jianku semuanya tidak mendapatkan hasil yang baik." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Hanya sedikit kekuatanmu yang cocok untuk mewakili keluarga Jian. Maka keluarga Jian benar-benar tidak memiliki siapapun lagi. Tianping, lakukanlah." "Baik tuanku." Dengan perintah Ye Yuan, Ning Tianping tidak lagi ragu-ragu, langsung menyapu dan mematahkan kedua kaki Jian Yu dalam waktu singkat. "Ah, bocah, kamu akan menyesalinya." Di jalan, terdengar jeritan melengking dan menyedihkan dari Jian Yu. "Pertarungan yang bagus. Bagus sekali. Akhirnya keluarkan nafas busuk ini." Melampiaskan kemarahan ini, tapi dengan temperamen Jian Yu, dia pasti akan membalas dendam. Kakak laki-lakinya, Jian Ping, adalah anggota paviliun rahasia mendalam, kekuatannya sangat kuat. Ketika semua orang melihat kaki Jian Yu patah, mereka segera merasa sangat tenang, teriakan bersemangat saling terkait. Jian Yu ini, mereka biasanya tidak berani memprovokasi sama sekali. Dia selalu berperan sebagai tiran di beberapa jalan ini. Hari ini, seseorang akhirnya keluar untuk merawatnya. Hanya saja mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Bagaimanapun juga, orang-orang keluarga Jian tidak bisa dianggap enteng. "Tuan, ini semua salah Xiaoran, maaf. Kamu cepatlah pergi. Jian Yu itu sangat kuat. Dia tidak akan melepaskanmu."
Zhang Xiaoran mendukung Zhang Haotian saat dia berkata dengan ekspresi sedih. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi berjalan di depan Zhang Haotian dan mengeluarkan pil obat untuk diminumnya. Tendangan tadi sangat berat. Luka Zhang Haotian tidak ringan dan sudah tidak dapat berbicara. Ye Yuan memandang Xiaoran dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menikahi Jian Yu untuk menjadi selir atau tidak? Zhang Xiaoran menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan tatapan tegas, aku tidak akan menikah dengannya bahkan jika aku mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, kita akan menunggu di sini sampai dia datang. Ekspresi Zhang Xiaoran berubah dan dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Tuan, cepat pergi. Kakak laki-laki Jian Yu adalah anggota paviliun rahasia mendalam. Ye Yuan mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia mendengarnya dan berkata sambil tersenyum, seorang anggota paviliun rahasia mendalam. Sempurna sekali, aku baru saja akan pergi ke paviliun rahasia mendalam. Ketika orang-orang di samping mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala secara diam-diam. Anak ini benar-benar mengejutkan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang diwakili oleh paviliun rahasia mendalam di kota kekaisaran cahaya ekstrim. Tuan ini, orang tua inilah yang menyeret Anda masuk, sungguh maaf. Anda silahkan cepat pergi, Anda benar-benar tidak mampu memprovokasi paviliun rahasia yang mendalam. Paling-paling, orang tua ini akan bertarung sampai mati bersama mereka. Zhang Haotian tiba-tiba berkata. Zhang Xiaoran ketakutan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kulit Zhang Haotian kemerahan, penuh energi. Dia sebenarnya sudah pulih sepenuhnya. Pil obat tadi terlalu ajaib. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakek, kakimu seharusnya terluka oleh serigala racun tanah datar kan? Zhang Haotian membeku, pada titik ini, dia masih punya waktu untuk memperhatikan kondisi kakinya. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, ya. Saat itu, kami, suami dan istri, membawa Xiaoran yang baru lahir kembali ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Siapa yang tahu bahwa kami bertemu dengan serigala racun di tengah jalan? Ibu Xiaoran tidak segan-segan memberi makan serigala dengan tubuhnya untuk menyelamatkan Xiaoran, menukar kami, untuk melarikan diri dengan nyawa kami. Namun, kaki lelaki tua ini masih pincang. Orang yang seharusnya mati seharusnya adalah orang tua ini. Berbicara sampai di sini, Zhang Haotian membangkitkan kenangan yang menyakitkan, air mata mengalir di wajah lamanya. Ayah, jangan salahkan dirimu lagi, ini bukan salahmu. Zhang Xiaoran juga menangis saat dia berkata. Ye Yuan juga tidak menyangka kalau pertemuan ayah dan anak ini ternyata begitu tragis. Namun, ini juga merupakan gambaran sebenarnya dari seniman bela diri biasa. Tidak semua orang bisa memiliki bakat dan takdir seperti Ye Yuan yang menantang surga. Mayoritas seniman bela diri berjuang untuk bertahan hidup di posisi terbawah. Tingkat racun serigala ini sangat ganas dan sangat sulit dihilangkan. Oleh karena itu, tubuh Zhang Haotian juga menua dengan sangat cepat. Dan kakinya juga tidak dapat tumbuh kembali karena racun tersebut. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan mentraktirnya untukmu. Zhang Haotian tersenyum pahit dan berkata, alasan mengapa ayah dan anak kami berada dalam kemiskinan adalah karena kaki lelaki tua ini. Beberapa tahun ini, lelaki tua ini telah mencari perawatan medis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penyakitnya tidak dapat disembuhkan sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, cukup menusuk beberapa jarum saja sudah cukup. Setelah berbicara, Ye Yuan mengeluarkan satu set jarum perak dan mulai menerapkan akupunktur pada kaki Zhang Haotian yang terputus. Nak, tidak usah pamer keahlianmu lagi. Kaki Zhang tua, bahkan Tuan Li Xiuqing tidak dapat mengobatinya, hanya dengan orang sepertimu. Benar-benar jangan membuat konsep saat membual. Jika itu semudah itu, bukankah penderitaan Zhang tua selama bertahun-tahun akan sia-sia? Ya, anak muda, sebaiknya kamu cepat pergi. Sebentar lagi, ketika Jianping datang, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Ye Yuan mengatakannya dengan santai, semua orang merasa dia sedang membual. Beberapa tahun ini, Zhang Haotian menghabiskan seluruh tabungannya untuk berobat, yang juga nyaris tidak mampu mempertahankan cederanya. Meski begitu, cederanya masih terus memburuk. Namun tak lama kemudian, ekspresi wajah semua orang berubah. Daerah kaki Zhang Haotian yang terputus mulai mengeluarkan darah hitam terus-menerus, mengeluarkan bau yang menyengat dan menjijikkan. Api ilahi Ye Yuan muncul dan memurnikannya sepenuhnya.
Di bawah pandangan semua orang yang terkejut, anggota tubuh Zhang Haotian yang terputus sebenarnya mulai tumbuh kembali. Benar-benar sembuh. Anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Sungguh tangan ajaib yang memulihkan kehidupan. Racun yang bahkan Tuan Li Xiuqing tidak bisa sembuhkan, dia bisa mengobatinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Tidak heran dia akan memiliki pusat kekuatan penguasa ilahi lapis kelima sebagai pengikutnya. Di sekeliling, orang-orang di sekitar mengeluarkan serangkaian seruan. Tuan Li Xiuqing sudah menjadi alkemis yang sangat terkenal di daerah ini. Kekuatannya sangat dahsyat. Luka beracun Zhang Haotian yang bahkan dia tidak bisa obati, pada dasarnya sudah menjatuhkan hukuman mati pada seseorang. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda tak dikenal ini benar-benar menyembuhkan Zhang Haotian dalam waktu singkat. Zhang Haotian membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kakinya sendiri dengan tidak percaya. Sejak kembali dari Tuan Li Xiuqing di sana, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berdiri lagi seumur hidup ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menyembuhkan kakinya dalam waktu singkat. Ye Yuan mengambil pil obat lain, memberikannya kepada Zhang Haotian, dan berkata, makanlah pil detoksifikasi ini. Sisa racun di tubuhmu akan hilang cukup banyak. Sekarang kamu coba berdiri. Zhang Haotian menerima pil obat dengan gemetar dan berusaha berdiri. Air mata membasahi wajah tuannya dan dia berkata, Tuan, Anda benar-benar dermawan yang hebat ini. Berapa harga 2 pil obat ini, Pak Tua ini? Bahkan jika lelaki tua ini mempertaruhkan nyawanya, saya juga akan membayar uangnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pil obat ini, anggap saja itu menutupi biaya ramalan tadi. Siapa yang mematahkan kaki adikku, keluarlah. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Wajah semua orang berubah. Itu Jian Ping. Datang begitu cepat. Jian Ping juga merupakan penguasa ilahi lapis kelima. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Saya mendengar bahwa garis keturunan Jian Ping sangat murni. Formula kekacauan roh yang mendalamnya juga dikembangkan dengan sangat kokoh. Kerumunan terpecah, seorang pemuda gagah dengan sikap gagah berani berjalan mendekat. Pemuda ini memiliki beberapa kemiripan dengan Jian Yu di bagian dahi. Dia secara alami adalah Jian Ping. Di sampingnya, Jian Yu menggunakan kruk. Saat melihat Ye Yuan, dia meraung keras, kakak, itu si bajingan sialan. Sampah yang tidak memiliki peringkat sebenarnya berani mematahkan kakiku, kamu harus membalas dendam untukku. Aduh, menyakitkan sekali. Tidak memiliki peringkat, alis Jian Ping berkerut, menatap Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Bahkan tidak dapat masuk ke dalam peringkat dan benar-benar bisa berkultivasi ke penguasa ilahi. Terlebih lagi, selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, mereka kurang lebih memiliki takdir tertentu. Tidak memiliki peringkat, jadi bagaimana orang ini bisa bertahan sampai sekarang? Anggota keluarga Jian adalah yang paling penasaran dengan takdir. Orang yang tidak memiliki peringkat sangat jarang terlihat. Di bawah desakan rasa penasarannya, Jian Ping tidak bisa menahan diri untuk mengumpulkan esensi ilahi, dan melihat ke arah Ye Yuan. Aduh, mataku. Jian Ping tiba-tiba menjerit, menutup matanya dengan tangannya, dan jatuh ke tanah kesakitan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang menatap dengan kaget. Jian Ping datang dengan sikap mengancam, tapi siapa sangka dia hanya melihat ke arah Ye Yuan dan kemudian terjatuh. Apa-apaan ini? Awalnya, Jian Yu terlihat senang. Tiba-tiba melihat Jian Ping terjatuh, seluruh tubuhnya menjadi linglung. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan secara tidak sengaja membangkitkan rasa ingin tahu Jian Ping. Melihat seperti itu dan dia menjadi buta. Kakak, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, kata Jian Yu dengan ekspresi kaget. Nyeri, mataku sakit. Jian Ping berteriak dengan tragis. Jian Yu terlihat ketakutan, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sekeliling, orang-orang mengeluarkan serangkaian seruan. Orang-orang tiba-tiba terbangun. Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan bahwa mata Jian Yu tidak buta, jadi seni melihat auranya masih lemah. Sekarang, Jian Ping melihat ke arah Ye Yuan dan matanya menjadi buta. Yang juga berarti bahwa bukan karena takdir pemuda ini gagal masuk peringkat, tapi karena itu terlalu kuat. Nasib macam apa yang begitu kuat? Setidaknya itu, aura kekaisaran. Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Pemuda di depan mata mereka ini, mungkinkah dia memiliki aura kekaisaran yang legendaris? Ye Yuan memandang Jian Yu dan berkata sambil tersenyum,
Sepertinya keahliannya jauh lebih mendalam daripada milikmu, jadi, dia menjadi buta sekarang. Tapi kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibutakan. Seluruh tubuh Jian Yu bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti sekarang apa arti kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Dia juga akhirnya mengerti kenapa kakaknya tiba-tiba menjadi seperti ini. Kamu sebenarnya memiliki aura kekaisaran yang legendaris. Ini tidak mungkin. Jian Yu berteriak dengan aneh. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Aku juga tidak tahu apakah itu aura kekaisaran atau bukan, karena saat ini, belum ada yang bisa memberitahuku. Mengenai hal ini, Ye Yuan juga terdiam. Dia juga ingin tahu apa takdirnya. Namun sayangnya, bahkan Jian Zhentao, eksistensi yang begitu kuat, langsung menjadi buta setelah melihatnya. Aura kekaisaran juga hanya dugaan Jian Zhentao. Ekspresi Jian Yu berubah beberapa kali. Kata-kata ini, terdengar sangat arogan. Tapi, jika itu adalah aura kekaisaran, paviliun rahasia mendalam akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Maka orang ini tidak bisa tersinggung lagi. Kita harus tahu, orang-orang yang memiliki aura kekaisaran, kecuali ada kecelakaan, mereka semua akan menjadi pusat kekuatan yang menginspirasi kekaguman di suatu wilayah. Orang seperti ini, bahkan keluarga Jian harus berteman dengannya. Bagaimanapun, kota kekaisaran cahaya ekstrim hanyalah sebuah kota kekaisaran. Meskipun ini adalah wilayah keluarga Jian, yang terkuat di sini hanyalah alam dewa surgawi saja. Berteman dengan seorang dewa penguasa masa depan, ini juga merupakan alasan penting bagi kekuatan keluarga Jian. Karena mereka mempunyai mata kebijaksanaan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga mereka tahu bagaimana menentukan pilihan. Pada saat yang sama, anggota keluarga Jian juga sombong. Jika takdirmu kurang, mereka bahkan tidak akan mau repot-repot melirikmu. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Jian Ping. Wajah Jian Yu berubah, dan dia berkata dengan panik, "Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, kakak laki-lakiku adalah anggota paviliun rahasia mendalam. Jika kamu berani menyentuh sehelai pun rambutnya, kamu sama sekali tidak bisa meninggalkan kota hidup-hidup." Ye Yuan bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia berlutut dan berkata kepada Jian Ping, "Kamu dipanggil Jian Ping kan? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Mengalami rasa sakit yang menyengat, sekarang Jian Ping sudah jauh lebih baik. Tapi matanya tidak bisa terbuka, mengeluarkan air mata darah yang sama seperti Jian Zhentao. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti saat ini bahwa pemuda di depannya ini adalah seseorang dengan takdir yang sangat luar biasa. Hingga orang ini bisa membutakan matanya. Tiba-tiba, Jian Ping melancarkan serangan. "Pergi ke neraka, siapa yang mau membuat kesepakatan denganmu?" kata Jian Ping sambil menyeringai mengerikan. Adegan ini terlalu mendadak, cepat hingga semua orang tidak bereaksi. Di sekelilingnya terdengar seruan seru. "Tuan, hati-hati." Wajah Zhang Haotian dan Zhang Xiaoran menjadi pucat pasi, menjerit karena terkejut. Papan lantai retak dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Serangan kekerasan dari penguasa ilahi lapis kelima, betapa mengejutkannya keributan itu. Hati semua orang tenggelam ke titik terendah. Mereka tidak menyangka bahwa Jian Ping sebenarnya begitu kejam, hingga secara licik langsung memberikan pukulan mematikan. Ye Yuan dan Jian Ping terlalu dekat. Selain itu, perbedaan kekuatannya sangat besar. Ingin menghindari adalah sesuatu yang mustahil. Di bawah pukulan ini, bagaimana mungkin Ye Yuan masih hidup? Hahaha, aura kekaisaran kentut anjing apa? Bukankah dia masih bisa dipukuli sampai mati olehku dengan satu pukulan? Kata Jian Ping sambil tertawa buas. Ye Yuan membutakan matanya sama dengan menghancurkan masa depannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Apalagi pria ini bahkan mematahkan kaki adiknya. Orang seperti ini, meskipun dia memiliki aura kekaisaran, itu juga tidak akan berhasil. Di tengah kerumunan, beberapa orang mendesah sedih, beberapa orang merasa Ye Yuan terlalu tidak berpengalaman. Kaki Zhang Xiaoran menjadi lunak, langsung duduk di tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya tidak dapat berdiri. Matamu menderita serangan balik dari Dao Surgawi. Kalaupun sembuh, sulit juga untuk pulih hingga puncaknya. Bukankah kamu ingin disembuhkan? Saat ini, di tengah debu, sebuah suara terdengar samar. Semua orang memasang wajah heran. Anak ini belum mati. Bagaimana ini mungkin? Jian Ping saat ini sedang tertawa keras tanpa henti. Tiba-tiba senyumnya membeku di wajahnya, ekspresi keheranan di wajahnya.
Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Jianping berkata dengan kaget. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu masih terlalu lemah untuk ingin membunuhku. Saat ini, kamu harus bersyukur bahwa kamu adalah anggota paviliun rahasia mendalam. Kalau tidak, kamu sudah mati. Cukup omong kosong, sebaiknya kita bicarakan kesepakatan kita, aku akan membantumu merawat matamu, tetapi kamu bersaudara harus bersumpah pada Dao Surgawi bahwa kamu tidak boleh menemukan masalah dengan ayah dan anak perempuan Zhang Haotian lagi di masa depan. Seluruh tubuh Jianping bergetar dan dia berkata, kamu dapat menyembuhkan mataku. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku bisa menyembuhkannya secara alami. Sebenarnya aku masih punya tujuan untuk datang ke kota ini. Ini untuk membantu Jian Zhentao, penatua Jian, merawat matanya. Jianping gemetar lagi dan berkata dengan tidak percaya, mata penatua Jian, mungkinkah karena dia menggunakan seni melihat aura padamu? Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar. Transaksi ini, apakah kamu setuju? Hati Jianping terguncang hingga tidak bisa lebih besar lagi. Penatua Jian menjawab undangan ibu kota Riverlook terakhir kali dan pergi menjadi tuan rumah pelelangan. Setelah kembali, matanya menjadi buta. Sampai saat ini belum sembuh juga. Tapi Jianping tidak pernah berpikir bahwa penatua Jian benar-benar dibutakan hanya dengan melihat Ye Yuan. Jianping tentu saja tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Meskipun Jian Yu sangat enggan, dia juga tahu bahwa mata kakaknya sangat penting. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi. Mengenai hal ini, Zhang Haotian sangat gelisah. Sambil menarik putrinya Zhang Xiaoran, mereka berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk. Orang tua ini berlutut berkat rahmat kelahiran kembali Tuan. Ye Yuan buru-buru membantu ayah dan anak perempuan Zhang Haotian dan berkata sambil tersenyum, penatua terlalu sopan. Xiaoran patuh dan bijaksana. Sayang sekali jika dinajiskan oleh orang jahat. Ini hanya masalah mengangkat satu jari. Penatua, tidak perlu mengingatnya. Namun, keterampilan ramalanmu memang mahir. Ternyata ini semua menjadi kenyataan, hahaha. Zhang Haotian tersipu malu. Dia juga tidak menyangka kalau masalah Ye Yuan ternyata terjawab olehnya. Zhang Haotian adalah anggota keluarga luar dari keluarga Jian, garis keturunannya sangat tipis. Namun ramalannya memang sangat akurat. Sebaliknya, Jian Yu mendengarkan dari samping sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang dinajiskan oleh orang jahat? Hei, apa kamu tahu cara berbicara bahasa manusia atau tidak? Ada apa dengan kalimat yang dinajiskan oleh orang jahat itu? Kata Jian Yu dengan sangat marah. Ye Yuan menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa kamu adalah orang jahat, kamu bertanya apakah mereka keberatan. Ekspresi Jian Yu berubah. Sambil melirik sekilas, dia menemukan bahwa semua orang memiliki penampilan yang menyetujui dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, melihat apa? Teruslah mencari dan seluruh matamu akan tercabut. Ekspresi semua orang sedikit berubah, menahan diri. Zhang Xiaoran tidak bisa menahan diri dan langsung tertawa. Mengoceh tentang apa? Masih belum merawat mataku, kata Jianping dengan ekspresi kesal. Juga kakiku. Jian Yu menambahkan, pukulan Ning Tianping sangat berat. Secara alami tidak mungkin membiarkan Jian Yu pulih menggunakan esensi ilahi. Ye Yuan menjawab dengan dingin. Kakimu tidak termasuk urusanku. Jian Yu berkata dengan marah, kamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tempat ini tidak nyaman, bawalah aku ke paviliun rahasia yang mendalam. Bagus sekali, aku ingin pergi dan menemui penatua Jian. Jianping mendengus dingin dan langsung berbalik dan pergi. Ye Yuan membawa Ning Tianping dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, beberapa orang itu sampai di sebuah istana yang sangat megah. Paviliun rahasia mendalam, 3 kata ini tertulis di sana. Diakon Jian, ada apa denganmu? Ketika penjaga melihat Jianping meneteskan air mata darah, dia tidak bisa menahan diri untuk menyambutnya dengan wajah pucat karena ketakutan. Jianping melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Bawa kami ke ruang belakang, dia akan mengobati mataku. Penjaga itu segera merespons dan membawa Ye Yuan dan yang lainnya ke aula belakang. Memasuki aula samping, Jianping menginstruksikan, pergilah dan jaga di luar, jangan biarkan orang mengganggu kami. Iya, penjaga itu menjawab dan segera keluar. Cepat lakukan. Aku memperingatkanmu, jika ada penyakit tersembunyi yang tertinggal di mataku, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan. Jangan lupa, tempat ini adalah paviliun rahasia yang mendalam.
Jian Ping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang, Ye ini tidak pernah gagal dalam bergerak sebelumnya. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan jarum perak dan menusukkan jarum di sekitar mata Jian Ping. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan berkata dengan dingin, buka matamu. Kelopak mata Jian Ping bergerak-gerak dan membuka kedua matanya dengan agak gugup. Memang benar, dia bisa melihat. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Keterampilan medis bocah ini sungguh luar biasa, hingga benar-benar mampu menyembuhkan serangan balik dari Dao Surgawi. Anak ini ternyata sangat mampu menyembuhkannya. Kakak, kamu bisa melihatnya. Jian Yu bertanya dengan agak gelisah. Jika mata kakak buta, dia pasti akan kehilangan kedudukannya di paviliun rahasia mendalam. Kemudian dia juga akan kehilangan kepercayaan terbesarnya. Jian Ping menganggukkan kepalanya. Selesai berbicara, dia mencoba memutar formula kekacauan roh yang mendalam dan melihat ke arah Jian Yu. Benar saja, dia melihat aura samar berwarna oranye. Kali ini, dia tidak berani menatap Ye Yuan lagi. Anak ini terlalu jahat. Namun, adik laki-lakinya ini benar-benar tidak berguna. Menumpuk begitu banyak sumber daya dan dia masih menjadi penguasa ilahi lapis pertama. Takdir oranye, prestasinya seumur hidup juga akan seperti ini. Bisa melihat, Jian Ping menganggukkan kepalanya dan berkata. Jian Yu berkata dengan ekspresi bersemangat, benar-benar bisa melihat. Tidak dapat mengatakan bahwa bocah ini benar-benar memiliki kemampuan. Jian Ping memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, dia mampu, tapi, semuanya datang untukku. Sekelompok besar orang mendobrak pintu dan masuk, langsung menghalangi Ye Yuan di aula samping ini. Orang-orang ini sebenarnya adalah pusat kekuatan penguasa ilahi tingkat menengah. Jian Ping memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bocah, kamu tidak akan berpikir aku akan melepaskanmu kan? Tuan muda ini tidak akan menemukan masalah dengan mereka berdua, tapi kamu harus mati. Ternyata saat dia masuk tadi, Jian Ping diam-diam memberi isyarat kepada penjaga itu dan menyuruhnya memanggil orang-orang. Saat Jian Yu melihat adegan ini, dia berteriak dengan semangat, hahaha, kakak, bunuh dia. Bunuh dia, orang ini terlalu sombong. Hei bocah, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Ye Yuan memandang Jian Ping dan berkata dengan dingin, Jian Ping, jika kamu membunuhku, tidak ada yang akan merawat mata penatua Jian lagi. Jian Ping mencibir dan berkata, penatua Jian, mata lelaki tua tak berguna itu sudah buta. Apakah menurutmu dia masih bisa menjadi tetua paviliun rahasia mendalam? Terlebih lagi, hehehe, kamu mungkin tidak tahu, tapi bajingan tua itu berselisih dengan kakak laki-laki tertuaku, aku sangat menantikan untuk melihat matanya membusuk. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Jian Zhentao sebenarnya sudah kehilangan kekuatannya sekarang karena pandangan sekilas itu. Selain itu, dia bahkan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan kakak laki-laki tertua Jian Ping. Sepertinya perebutan kekuasaan sama saja di mana-mana. Sama seperti pertarungan antara kepala tetua Menara Pil dan tetua kedua saat itu berlangsung selama beberapa puluh ribu tahun. Paviliun rahasia mendalam ini tampaknya merupakan tempat yang melampaui keduniawian, namun juga tidak bisa melampaui konvensi. Tempat yang banyak orangnya pasti ada konflik, memang benar adanya. Hahaha, nak, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Berlututlah dan mohon padaku, mungkin, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Jian Ping tertawa nakal saat dia berkata. Baru saja, di jalanan, kedua bersaudara itu kehilangan banyak muka. Sekarang, karena tidak mendapatkan apapun, di mana wajahnya akan ditempatkan. Ning Tianping memasang ekspresi mengejek di wajahnya dan tidak bermaksud khawatir sama sekali. Dia tahu bahwa Yang Mulia pasti tidak akan lembut lagi. Benar saja, Ye Yuan memandang Jian Ping dengan sangat tenang dan berkata dengan dingin, baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, kita bisa mendiskusikan transaksi lainnya. Jian Ping terkejut, setelah itu, tertawa keras sambil berkata, masih membuat kesepakatan denganku. Apakah kamu bodoh? Sekarang, apa yang masih bisa kamu gunakan untuk membuat kesepakatan denganku? Ye Yuan berkata, aku lupa memberitahumu, tapi sebelum aku puntur padamu, aku hanya menggunakannya untuk mengeluarkan darah Sang Haotian. Dan dia, terkena racun serigala racun tanah datar beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini, dia tidak dapat menghilangkannya. Tadi, aku pergi terburu-buru dan lupa membersihkan sisa racun di jarum.
Tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, sisa racun di jarum tidak banyak, kamu tidak akan mati. Paling-paling, itu hanya akan seperti Zhang Haotian, menua sedikit lebih cepat, itu saja. Selain itu, meskipun matamu baik-baik saja saat ini, sulit untuk menjamin bahwa matamu akan baik-baik saja di masa depan. Ye Yuan berkata dengan sangat tenang, tapi ekspresi Jianping menjadi semakin jelek. Apa menurutmu kamu bisa menakutiku dengan beberapa kata? Kata Jianping dengan ekspresi muram. Entah kenapa, setelah Ye Yuan mengatakan ini, matanya mulai terasa sedikit gatal. Tidak tahu apakah itu efek psikologis atau tidak. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang paling tidak bisa tersinggung adalah para alkemis? Aku bisa mengobatimu, jadi wajar saja, aku juga bisa menyembuhkanmu sampai tuntas. Di sampingnya, Jian Yu tiba-tiba berkata dengan agak gugup, kakak, Zhang Haotian memang diracuni oleh racun serigala. Tapi aku baru saja melihat bahwa anggota tubuhnya yang terputus benar-benar tumbuh lagi. Itu pasti nyata. Ekspresi Jianping berubah. Matanya menjadi semakin gatal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya 2 kali. Ye Yuan tersenyum ketika melihat situasinya dan berkata, sekarang, bisakah kita mendiskusikan transaksi selanjutnya? Wajah Jianping menunduk dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, bawalah aku menemui penatua Jian. Ekspresi Jianping muram hingga hampir meneteskan air. Anak ini membuat orang gila. Anda jelas sudah menyudutkannya, namun Anda tetap digigit balik olehnya. Dia sebenarnya masih harus bergantung pada belas kasihannya di sarangnya sendiri. Napas busuk yang menumpuk di hatinya benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Racun serigala terkenal karena memakan tulang, membuat orang kewalahan. Ini paling menyiksa orang. Selain itu, sangat sulit untuk dihilangkan. Area matanya diracuni. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi orang buta lagi. Ye Yuan bisa membersihkan racun, dia tidak meragukannya sama sekali. Dia bahkan bisa menyembuhkan serangan balik Dao Surgawi, jadi racun ini secara alami bukanlah apa-apa. Tapi membawanya pergi menemui Jian Zhentao begitu saja, dia juga tidak rela di dalam hatinya. Benar-benar keputusan yang menyakitkan. Akhirnya, Jianping mengertakkan gigi dan berkata, anggaplah dirimu kejam. Jianping membawa Ye Yuan ke sebuah rumah yang sangat kecil dan berkata dengan suara serius, ini dia. Ye Yuan memandangi rumah ini dan merasa agak terkejut. Penguasa ilahi lapis ke-9, bagi kota kekaisaran, status mereka sangat tinggi. Namun, Jian Zhentao sebenarnya tinggal di rumah sekecil itu. Itu benar-benar buruk. Sepertinya beberapa tahun ini, Jian Zhentao mungkin mengalami sedikit pengucilan. Ye Yuan berjalan ke pintu, mengumpulkan esensi surgawi, dan berkata dengan suara yang jelas, Junior Ye Yuan, minta bertemu dengan Senior Jian Zhentao. Tak lama kemudian, suara tua terdengar dari dalam. Hahaha, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata itu adalah teman kecil Ye Yuan. Silakan masuk. Jelas, Jian Zhentao juga berpikir lama sebelum mengingat siapa Ye Yuan. Yang sedikit mengejutkan Ye Yuan adalah suara Jian Zhentao sama sekali tidak menunjukkan kebencian, seolah-olah dia adalah seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Kita harus tahu, nasib Jian Zhentao dalam keadaan yang menyedihkan ini sepenuhnya berkat Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak melakukan apapun, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa melepaskannya. Jika yang lain, kemungkinan besar mereka akan menyalahkannya. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Jian Zhentao sebenarnya berpikiran terbuka. Sekarang, kamu bisa membuang racunnya untukku kan? Jianping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan dengan santainya mengeluarkan pil obat dan berkata dengan dingin, ambil dan makan. Jianping menerima pil obat dan berkata dengan suara dingin, atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Ye Yuan berkata, apakah menurutmu semua orang di dunia ini tidak tahu malu sepertimu? Jika kamu tidak percaya, tentu saja kamu dapat mencari seseorang yang lebih berkualitas. Saat dia berkata, Ye Yuan hendak mendorong pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, sedikit cahaya dingin muncul di mata Jianping dan dia tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan diam-diam lainnya. Telapak tangan ini secepat kilat. Jianping meledak dengan kekuatan penuhnya, ingin membunuh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Segel Nirwana. Yang menjawabnya adalah seni segel yang kuat. Punggung Ye Yuan sepertinya memiliki mata yang besar, tiba-tiba muncul segel.
Gemuruh besar terdengar. Seluruh tubuh Jianping terbang mundur, memuntahkan seteguk darah segar sambil batuk. Dia menatap Ye Yuan, matanya penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin penguasa ilahi lapis kedua bisa mengirimnya terbang dengan satu tanda segel? Setelah bertahun-tahun, Ye Yuan mengeluarkan entah berapa banyak pil obat dan akhirnya dengan paksa mendorong ranahnya ke alam pusaran ilahi surga lapis kedua. Kekuatannya saat ini sudah bisa menyaingi para dewa langit lapis kelima tanpa terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat segel nirwana muncul, siapa yang mampu bersaing? Kengganan Jianping di dalam hatinya, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak menyadarinya? Dia sudah lama waspada terhadap Jianping. Segel nirvana di telapak tangan biasa Jianping, tanpa ketegangan apapun. Mustahil. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Jianping berkata tidak percaya. Ye Yuan memandang Jianping dengan dingin dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu bukan anggota paviliun rahasia mendalam, kamu sudah lama menjadi orang mati. Apa menurutmu aku akan begitu sabar menghadapi sampah sepertimu? Enyahlah. Jianping merangkak berdiri, mengertakkan giginya dengan kebencian sambil menatap Ye Yuan dan berkata, bocah, tunggu saja kamu menentangku, maka kamu akan segera mengetahui hasilnya. Selesai berbicara, Jianping memegangi lukanya dan melarikan diri. Melihat pemandangan ini, alis Ye Yuan berkerut. Ning Tianping juga mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, latar belakang Jianping ini sangat dalam, saya khawatir. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu bahwa Jianping memiliki latar belakang yang dalam? Kalau tidak, dengan amarahnya, dia pasti sudah lama membunuhnya. Namun dalam perjalanan ini, dia ingin meminta bantuan dari paviliun rahasia yang mendalam. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin berselisih dengan pihak lain. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan tanah untuk menahannya. Silahkan masuk. Mendorong pintu dan masuk, rumahnya tidak besar. Tapi Ye Yuan sepertinya memasuki sebuah peternakan kecil. Di dalam halaman kecil, bunga dan tanaman ditanam di mana-mana, menyegarkan dan menyenangkan. Seorang lelaki tua sedang membersihkan rumput liar. Di kota yang ramai ini, sebenarnya ada perasaan damai yang menenangkan, seperti awan tanpa tempat tinggal tetap. Orang tua ini secara alami adalah Jian Zhentao. Tidak bertemu selama 200 tahun, apakah teman kecil Ye Yuan baik-baik saja? Jian Zhentao meletakkan cangkulnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Hanya saja sepasang mata itu masih tertutup rapat. Dia sedikit heran di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dua orang. Salah satunya adalah penguasa ilahi lapis kelima, yang lain, dia sebenarnya tidak bisa melihat merabanya. Seolah-olah, itu adalah hamparan kekacauan. Esensi ilahi yang bergelombang di luar tadi, dia jelas merasakannya juga. Itu adalah pertarungan antara dua penguasa ilahi lapis kelima. Tidak peduli seberapa bagus bakat Ye Yuan, dia tidak mungkin bisa menjadi tandingan penguasa ilahi lapis kelima saat ini. Makanya, dia juga tidak memperhatikan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior tidak melakukannya dengan baik. Bukankah aku datang untuk meminta bantuan dari senior? Jian Zhentao agak terkejut ketika dia berkata, oh, apa masalahnya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, masalah saya tidak terburu-buru. Sebaliknya, hari-hari senior yang luar biasa dan santai membuat Ye Yuan sangat terkejut. Jian Zhentao mengelus janggutnya dan tersenyum sambil berkata, apakah kamu merasa bahwa lelaki tua ini seharusnya putus asa dan menjalani kehidupan yang menyedihkan saat ini, menunggu untuk mati? Ye Yuan tersenyum dan berkata, huhu, Ye Yuanlah yang menilai dengan ukuran orang kecil. Luasnya pemikiran senior sangat tidak terbatas, Ye Yuan mengaguminya. Jian Zhentao tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan juga benar. Kedua mata bagi kami memiliki arti yang luar biasa bagi anggota keluarga Jian. Kehilangan kedua mata sama dengan kehilangan masa depan kita. Namun kemudian, lelaki tua ini secara bertahap memikirkan semuanya. Oleh karena itu, aku menjalani kehidupan penyendiri seperti ini. Saat ini, aku secara bertahap memahami sesuatu. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, senior sebenarnya, telah menyentuh ambang alam dewa surgawi. Jian Zhentao mengangguk dan tersenyum sambil berkata, beberapa tahun ini, aku memang memiliki pemahaman. Tetapi untuk berbicara tentang terobosan, aku mungkin masih membutuhkan waktu lagi. Hahaha, sepertinya junior datang tepat waktu.
Beruntung senior belum menerobos. Kalau tidak, serangan balik dari Dao Surgawi akan membuat matamu lebih serius dan aku tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Seluruh tubuh Jian Zhentao bergetar dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan berkata, kali ini, yang pertama adalah meminta bantuan dari senior. Kedua, secara alami membantu senior merawat mata Anda juga. Jian Zhentao berkata dengan terkejut, maksudmu, mata lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk memulihkan penglihatannya. Serangan balik dari Dao Surgawi adalah hukuman Dao Surgawi terhadap seniman bela diri. Secara alami tidak mungkin untuk sembuh dengan mudah. Jian Zhentao sudah lama putus asa, jadi seluruh dirinya menjadi berpikiran ikhlas terbuka juga. Itu juga karena pikirannya menjadi terang dan malah bisa menyentuh lapisan Dao Surgawi yang agung dan tinggi. Awalnya, dengan bakat Jian Zhentao, sangat sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa matanya memiliki harapan untuk memulihkan penglihatannya lagi. Hal ini membuat jantungnya yang sudah lama tidak bergerak menimbulkan riak sekali lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terakhir kali, di ibu kota Riverlook, Ye Yuan tidak tahu apakah aku bisa menembus peringkat 4 atau tidak. Esensi ilahi saya tidak cukup untuk mendukung penerapan aku bocah tur. Jadi saya tidak menyebutkannya kepada senior. Jian Zhentao berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, kamu sudah berhasil menerobos sekarang. Pantas saja, saat aku merasakan auramu, agak berbeda. Saya benar-benar tidak menduganya, benar-benar tidak menyangka, mata lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk melihat cahaya lagi. Kekuatan Jian Zhentao jauh lebih kuat dari Jian Ping. Jadi serangan baliknya secara alami jauh lebih parah daripada kondisi Jian Ping. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia harus melalui banyak masalah sebelum dia membiarkan Jian Zhentao melihat cahaya itu lagi. Ketika Jian Zhentao membuka matanya, bola matanya kembali hidup sekali lagi. Semuanya kembali ke masa lalu. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, selama 200 tahun ini, lelaki tua ini berpikir bahwa aku sudah lama merasa nyaman. Tanpa diduga, ketika hari ini tiba, lelaki tua ini masih belum bisa tenang. Teman kecil Ye Yuan, terima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu serius. Matamu buta awalnya karena Ye Yuan. Bagaimana Ye Yuan bisa melihatnya dengan tangan terlipat? Jian Zhentao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini melihatmu dengan seni melihat aura. Itulah masalah orang tua ini, bagaimana bisa disalahkan padamu? Tidak ada logika seperti itu. Oh iya, untuk apa kamu datang mencari lelaki tua ini? Saat menyebutkan hal ini, Ye Yuan mengendalikan ekspresinya dan menjadi serius. Ye Yuan mengatakan tujuan perjalanannya, tapi alis Jian Zhentao menyatu. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Jian Zhentao, dia tidak dapat menahan firasat buruk di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, senior, apakah ada kesulitan di sini? Jian Zhentao tersenyum pahit dan berkata, ayo, orang tua ini akan meramal untukmu, kamu akan mengerti. Ye Yuan terlihat bingung, hanya untuk melihat Jian Zhentao mengeluarkan beberapa koin tembaga. Koin tembaga ini tentu saja bukan barang biasa tetapi dibuat dengan bahan khusus. Ye Yuan menoleh. Ternyata benda-benda itu adalah harta karun mistik penguasa ilahi. Jian Zhentao perlahan mengumpulkan formula kekacauan roh yang mendalam dan menyuntikkan esensi ilahi ke dalam koin tembaga. Segera, serangkaian uap padat menggulung ke atas. Seluruh rumah dipenuhi aura misterius. Ye Yuan diam-diam merasa khawatir. Tindakan Jian Zhentao memang luar biasa. Ramalan Zhang Haotian sudah dianggap cukup bagus. Tapi di depan Jian Zhentao, itu tidak cukup untuk dilihat. Namun, ketika Ye Yuan melihat situasi ini, dia juga sedikit menantikannya, berharap Jian Zhentao dapat membantunya menemukan berita tentang Li Er. Namun, hasilnya ternyata bertolak belakang dengan ekspektasinya. Retakan. Tepat pada saat ini, suara yang tajam bergema. Beberapa koin tembaga itu langsung patah. Sementara Jian Zhentao sendiri memuntahkan seteguk besar darah, mewarnai dadanya menjadi merah. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Jian Zhentao dan berkata, senior, ini, apa yang terjadi? Jian Zhentao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia berkata sambil tersenyum pahit, tentu saja, seperti dugaanku. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Dia berkata, senior, apa yang terjadi? Jian Zhentao berkata, semakin bersemangat takdir seseorang,
semakin tinggi juga persyaratan orang yang melakukan ramalan. Teman kecil Ye Yuan, takdirmu terlalu tinggi. Kemungkinan besar itu adalah aura kekaisaran yang legendaris. Segala sesuatu tentangmu adalah sebuah misteri. Takdirmu melindungi rahasia surga, tidak ada cara untuk membongkarnya sama sekali. Kalau tidak, orang tua ini juga tidak akan menerima serangan balik dari Dao Surgawi dengan sekali pandang. Ramalan ini secara alami juga memiliki prinsip yang sama. Hati Ye Yuan langsung jatuh ke titik terendah. Jika seperti ini, kemana seharusnya dia pergi untuk mencari petunjuk? Sebuah emosi yang disebut keputusasaan muncul di hati Ye Yuan. Senior, ini apakah mungkin tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata dengan enggan. Jian Zhentao berkata, situasimu, mungkin hanya bisa mengundang Tuan Paviliun untuk bertindak secara pribadi. Hanya saja. Ye Yuan sangat gembira ketika mendengarnya dan berkata, Senior, apakah Tuan Paviliun bisa meramalkannya? Jian Zhentao menganggukkan kepala dan berkata, metode kultivasi Tuan Paviliun memahami misteri keberuntungan. Pemahatan dalam seni auguri sangat terampil. Jika dia bersedia bertindak, ada sedikit harapan. Ye Yuan sangat gembira dan berkata, selama aku dapat mengundang Tuan Paviliun untuk bertindak, Ye Yuan bersedia membayar harga apapun. Jian Zhentao mengangguk perlahan dan berkata, baiklah, aku akan mencoba. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, senior. Aku akan membangun Ruda merawat luka Anda dulu. Terhadap Jian Zhentao, Ye Yuan masih sangat bersyukur di dalam hatinya. Sebelumnya, Jian Zhentao sudah mengetahui hasilnya, tetapi dia takut bahwa Ye Yuan akan merasa bahwa dia mengabaikannya, dan masih membantunya meramal. Akhirnya, bahkan harta misti penguasa ilahi hancur, dan dia bahkan menderita luka. Persahabatan ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Merawat Jian Zhentao, dia membawa Ye Yuan ke paviliun rahasia mendalam. Ketika orang-orang melihat Jian Zhentao, mereka semua sangat terkejut. Bukankah ini penatua Jian Zhentao? Matanya benar-benar sudah sembuh. Sungguh tidak terbayangkan, menderita reaksi surgawi Dao dan sudah menjadi cacat. Siapa yang begitu tangguh hingga mampu menyembuhkan matanya? Hehehe, ada sesuatu yang layak untuk ditonton sekarang. Penatua Jian Zhentao kembali dengan dominan, paviliun rahasia mendalam akan menjadi hidup kembali. Karena kedua mata Jian Zhentao sudah lumpuh dan dia pasti menjadi cacat, itulah sebabnya dia pergi dan hidup mengasingkan diri. Tidak bisa menggunakan seni melihat aura setara dengan orang cacat di paviliun rahasia mendalam. Jian Zhentao, untuk apa kamu datang ke paviliun rahasia mendalam? Matamu bisa melihat. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan ketiga orang itu. Tetapi ketika dia melihat mata Jian Zhentao benar-benar kembali terlihat, dia menjadi pucat karena ketakutan. Jian Zhentao melihat kedatangan itu dan berkata sambil tersenyum dingin, ya, Jian Shaoning, kamu sangat kecewakan. Jelas sekali, hubungan keduanya sangat buruk. Saat itu, ketika Jian Zhentao menjadi buta, Jian Shaoninglah yang melakukan yang terbaik untuk menekan dan mengeluarkannya dari lingkaran sesepuh. Sekarang, Jian Zhentao benar-benar kembali dengan dominan, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Ekspresi Jian Shaoning berubah, dan dia berkata sambil mendengus dingin, apakah kamu lupa peraturan paviliun rahasia mendalam? Apa gunanya membawa dua orang asing ke sini? Kakak senior, tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Ye Yuan menoleh untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Jianping. Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit. Saat Jianping melihat Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum dingin, itu kamu. Hehehe, musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Alis Jian Shaoning berkerut dan dia berkata, adik laki-laki, kalian saling kenal. Jianping tersenyum dan berkata, lebih dari sekadar mengenal satu sama lain. Hehe, mataku hampir dibutakan oleh anak ini. Kakak tertua, tidak peduli untuk apa bajingan ini ada di sini, jangan setuju dengan apa yang dia inginkan. Jian Shaoning terkekeh dan berkata, itu pasti, tidak perlu adik junior untuk mengatakannya. Wajah Ye Yuan menjadi dingin, matanya saat melihat Jianping penuh dengan kebekuan. Orang ini mencari kematian sampai akhir. Jika harapan terakhirnya untuk mendapatkan berita liar terputus, bahkan jika menyinggung seluruh kota kekaisaran cahaya ekstrim, dia juga harus membunuh orang ini. Dilihat oleh Ye Yuan seperti ini, Jianping tidak hanya tidak memiliki kesadaran sedikit pun,
dia malah memiliki pandangan yang provokatif ketika dia berkata, "Nak, apakah kamu sangat marah sekarang?" Hehehe, percuma saja, ini akibat menyinggung tuan muda ini. Wajah Jian Zhentao menunduk dan dia berkata, "Minggir, aku akan meminta audiensi dengan penguasa paviliun." Jian Shaoning mencibir saat mendengar itu dan berkata, "Jian Zhentao, jangan lupa identitasmu. Kamu bukan lagi tetua paviliun rahasia mendalam saat ini, hak apa yang kamu miliki untuk pergi dan bertemu dengan penguasa paviliun?" Wajah Jian Zhentao menunduk dan dia berkata, "Orang tua ini bukanlah seorang penatua, tetapi juga tidak mundur dari paviliun rahasia yang mendalam. Jian Shaoning, jika kamu berani menghalangi jalanku, maka kamu dan aku akan bertempur hari ini." Jian Shaoning tertawa keras dan berkata, "Bertarunglah, apakah aku takut padamu?" Jian Ping tersenyum dingin dan berkata, "Jian Zhentao, kamu adalah musuh kakak tertuaku yang kalah. Memelihara bunga dan rumput selama 200 tahun, untuk apa? Memperkuat ambisimu." Jian Zhentao mengabaikan Jian Ping dan memandang Jian Shaoning sambil berkata, "Apakah kamu akan minggir atau tidak? Jika tidak, bisakah kamu melakukan sesuatu padaku?" kata Jian Shaoning dengan tatapan menghina. Jian Zhentao mendengus dingin dan tiba-tiba memukulkan telapak tangannya. Jian Shaoning tertawa dingin dan langsung menemuinya. Kedua orang itu langsung bentrok. Pertarungan antara dua tetua agung segera menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Namun semua orang tidak terlalu optimis terhadap Jian Zhentao. Bagaimanapun, kedua orang itu pernah bertukar pukulan di masa lalu. Jian Zhentao memiliki lebih sedikit kemenangan dan lebih banyak kekalahan. Namun segera, semua orang menemukan ada yang tidak beres. Aura Jian Zhentao saat ini terus meningkat. Saat mereka mulai, Jian Shaoning menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jian Zhentao ini sepertinya berbeda dari masa lalu. Tiba-tiba, Jian Zhentao memukul telapak tangannya, langsung meledakkan Jian Shaoning. Lautan esensi Jian Shaoning bergejolak, memandang Jian Zhentao dengan ekspresi jijik saat dia berkata, kamu benar-benar menyentuh ambang itu." Jian Zhentao berkata dengan dingin, "Aku masih perlu berterima kasih. Jika bukan karena kamu mengusirku dari paviliun rahasia mendalam, aku mungkin juga akan selamanya menjadi penguasa ilahi lapis ke-9 dalam hidup ini. Sebenarnya, teman kecil Ye Yuan, sumber keberkahan ini masih ada padamu." Memikirkannya sekarang, teman kecil Ye Yuan memiliki kekayaan yang besar, aku mendapat manfaat dari cahayamu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seniorlah yang seharusnya bernasib seperti itu, pujian itu tidak ada sangkut pautnya dengan Ye Yuan ini. Jian Zhentao menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota keluarga Jianku paling percaya pada takdir seperti ini. Kekuatanku lemah dan tidak bisa menembus, tapi aku juga bisa menebaknya. Baiklah, ayo pergi. Ekspresi Jian Shaoning sangat jelek saat dia berkata dengan marah, Jian Zhentao. Jangan berani-berani. Jian Zhentao membawa Ye Yuan dan berjalan melewatinya dari samping, bahkan enggan meliriknya. Tanpa peringatan, aura mengerikan turun dari langit. 3 orang Ye Yuan seperti disambar petir, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Pusat kekuatan Dewa Surgawi. Wajah Ye Yuan berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jelas sekali, pusat kekuatan Dewa Surgawi ini tidak ramah. Di depan, sesosok tubuh perlahan keluar, tatapannya seperti kilat. Saat Jian Shaoning dan Jian Ping melihatnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira, Guru. Ekspresi Jian Zhentao juga berubah dan dia berseru, Tetua Agung Tianhua. Jian Tianhua memandang Jian Zhentao dengan dingin dan berkata dengan suara serius, Zhentao, kamu menjadi semakin sulit diatur. Apakah masih ada aku, tetua ini, di matamu? Ekspresi Jian Zhentao berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Zhentao ini tidak berani. Di hadapan tokoh dikdaya Dewa Surgawi, Jian Zhentao sama sekali tidak percaya diri. Jian Tianhua mendengus dingin dan berkata, kamu tidak berani. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan merobohkan paviliun rahasia mendalam ini? Cara bicara yang tenang, tetapi dengan kata-kata yang menyatu dengan tekanan dari pusat kekuatan Dewa Surgawi. Jian Zhentao memuntahkan seteguk darah lagi. Bahkan jika kedua matamu kembali bisa melihat, kamu masih belum mendapatkan kembali posisi sesepuh saat ini, kamu benar-benar berani menyerang sesepuh paviliun rahasia mendalam. Siapa yang memberimu empedu seperti itu? Jian Tianhua berkata dengan suara dingin. Di sampingnya, yang lain terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Sementara Jian Shaoning dan Jian Ping terlihat bersemangat.
Dengan Jian Tianhua membela mereka, pinggang mereka segera menegang. Tuan, Jian Zhentao bersikeras untuk membawa bocah tak dikenal ini menemui Tuan Paviliun sekarang. Aku menghentikannya dan dia menyerangku, tidak terkendali dalam kemarahannya. Jian Shaoning mencela dengan marah. Jian Tianhua menatap Ye Yuan sekilas dan berkata sambil mendengus dingin, Tuan Paviliun memahami rahasia surga setiap hari, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertemu dengan anak yang tidak relevan? Zhentao, kamu menjadi semakin tidak masuk akal. Ayo teman-teman, tahan Jian Zhentao dan penjarakan dia selama 30 tahun, untuk menghukumnya. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Di hadapan tokoh dikdaya Dewa Surgawi, dia tidak punya modal sedikit pun untuk melawannya. Jian Tianhua ini jelas sengaja menekan Jian Zhentao untuk membela murid-muridnya. Tapi dia adalah tokoh dikdaya Dewa Surgawi, dan tak satu pun dari mereka punya modal untuk membantah sama sekali. Senior, ini bukan urusan senior Zhentao. Ye inilah yang menyuruhnya membawaku pergi meminta audiensi dengan Tuan Paviliun dengan merawat matanya sebagai prasyaratnya. Jika senior ingin menghukum, biarkan saja Ye ini. Ye Yuan memblokir di depan Jian Zhentao dan tidak berkata dengan patuh atau angkuh. Jika bukan demi bertemu dengan penguasa Paviliun, Ye Yuan pasti sudah lama berselisih. Tapi untuk mendapatkan kabar Li Er, dia harus bertahan. Jika dia bahkan menyinggung tokoh dikdaya Dewa Surgawi, kemungkinan besar dia tidak akan punya peluang lagi. Jian Tianhua memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, ini adalah urusan internal Paviliun rahasia mendalamku. Siapa kamu, berani campur tangan dalam urusan kursi ini? Juga, kamu dengan seenaknya menerobos ke dalam Paviliun rahasia yang mendalam, mungkinkah kamu masih ingin lolos dari hukuman kursi ini? Tak satu pun dari kalian bertiga yang bisa melarikan diri. Selesai berbicara, tubuh Jian Tianhua mengeluarkan kekuatan dunia yang tiada taranya dan menghantam Ye Yuan. Warna kulit Ye Yuan seketika menjadi pucat pasi. Ini adalah kekuatan dunia yang dimiliki oleh Dewa Surgawi lapis ketiga. Seberapa kuatkah kekuatan itu? Ye Yuan diam-diam memutar esensi Dewa Kekacauan, dengan kuat menahan tekanan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Jian Tianhua sedikit terkejut di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa penguasa ilahi lapis kedua yang sangat kecil benar-benar dapat menahan tekanannya. Dia mencibir dalam hati dan baru saja hendak mengambil tindakan untuk menjatuhkan Ye Yuan ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema di paviliun rahasia yang mendalam. Tianhua, biarkan dia naik. Ekspresi Jian Tianhua berubah, matanya penuh keraguan, saat dia berkata dengan enggan, baik, Tuan Paviliun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a